Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Geisha Keteisen chapter ke-5, yang mana dalam video kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Musashi Miyamoto versus Honda Tadakatsu, yang mana pada kali ini Miyamoto Musashi terjebak dan bahkan dia kewalahan hingga tulang rusuknya sendiri patah dan malah memperlihatkan tulangnya. Jadi seperti apakah kisahnya di video pada kali ini? Soalnya tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan tubuh Honda Tadakatsu yang mulai mengeras seperti berlian. Musashi Miyamoto melihat hal tersebut mengatakan, "Apa itu? Apa tubuhnya tiba-tiba membesar?" Kemudian salah satu rekannya mengatakan, si otot bodoh akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang-orang pun sangat terkejut ketika melihat reformasi dari Honda Tadakatsu. Honda Tadakatsu pun mengatakan, "Ayo kita mulai nak, aku akan memberikan jenazahmu penguburan yang layak di otakku ini. Sekarang matilah dengan tenang." Yang mana kita bisa melihat bahwa Honda Tadakatsu sudah bersiap untuk melawan Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi pun mengatakan, "Paman, kau itu seorang pensiunan, tapi paman masih bisa bertarung dengan teknik tinggi ya." Hingga di sini dijelaskan, pada saat itu energi antara dua petarung sedang dalam puncaknya. Semua orang di aula bisa merasakannya bahwa pukulan terakhir sudah dekat. Kemudian Honda Tadakatsu sambil bersiap mengatakan, "Harus kuakui pertarungan denganmu sedikit menyenangkan." Musashi menjawab, "Ya, aku juga. Akan aku balas seranganmu, paman. Aku berterima kasih padamu, berkatmu aku semakin kuat." Mendengar hal tersebut, Honda berkata, "Benarkah itu akan segera berakhir di sini? Jadi terimalah ini." Di mana kita bisa melihat bahwa Honda Tadakatsu menggunakan tombaknya menyerang Miyamoto Musashi dengan kecepatan yang begitu besar. Miyamoto Musashi pun mengatakan, "Wah, dia tambah semakin kuat ya." Kemudian Honda Tadakatsu sambil menahan napas mengatakan, "Serangan badai." Yang mana kita bisa melihat bertubi-tubi serangan tombak terus dilancarkan oleh Honda Tadakatsu dengan sangat cepat. Kecepatannya terus bertambah sampai Miyamoto Musashi mulai kewalahan dan bahkan dia mengatakan, "Sialan, sampai kapan kecepatannya terus bertambah? Pedangku tidak sanggup lagi untuk menahannya. Saat aku mulai merencanakan seranganku, dia menghantamku kembali. Sialan, dia terlalu kuat." Kemudian pada saat itu ketika dia sedang berpikir dan mencoba menghindari setiap serangan tombak milik Honda Tadakatsu, kemudian Honda Tadakatsu mengatakan, "Jangan bertarung dengan kepalamu saat bertarung, tetapi kau hanya perlu memohon untuk itu. Lihatlah serangan batu." Yang mana kita bisa melihat ayah Miyamoto Musashi berkata, dengan serangan yang seperti itu, dia akan mampu untuk menghindar atau bertahan. Dan pada saat itu juga, Miyamoto Musashi tidak menghindar, malah menahan serangan tombaknya dengan kedua pedangnya. Serangan tersebut nampak sangat berat yang membuat tanah di bawah pijakan Miyamoto Musashi mulai retak, dan bahkan Honda Tadakatsu pun mulai menambahkan gerakan tersebut. Tetapi dengan pintarnya Miyamoto Musashi mulai membelokkan serangan tersebut hingga menepis dan ke samping Miyamoto Musashi. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, kekuatannya bukan manusia biasa." Tetapi orang-orang malah kagum kepada Miyamoto Musashi dan mengatakan, bagaimana bisa dia melakukannya? Dia berhasil menangkis ayunan tombak Honda ke bawah, dan terlebih lagi pada saat yang sama ayunan yang besar itu membuat pertahanan Honda terbuka untuk sesaat. Dan pada saat melihat celah tersebut, Miyamoto Musashi mengatakan, "Aku melihatnya, kesempatanku." Dan pada saat itu juga Miyamoto Musashi mulai menyerang. Namun tiba-tiba saja Honda Tadakatsu tidak ada di hadapannya dan dia mengatakan, "Apa? Dia menghilang." Yang mana kita bisa melihat bahwa serangan tersebut berhasil dihindari oleh Honda Tadakatsu dengan mengelak ke bawah dengan melentangkan badannya. Miyamoto Musashi pun mengatakan, "Di bawahku." Kemudian Honda Tadakatsu berkata, "Kau membuat ayunan yang cukup besar tadi. Pengalaman dan keinginanmu untuk menang benar-benar mulai terlihat ya nak." Dan pada saat itu juga Honda Tadakatsu mulai menyerang Miyamoto Musashi dengan menggunakan tendangannya, lalu tombaknya, yang membuat Miyamoto Musashi langsung mundur seketika. Ayahnya pun di sini mulai melihat dan seperti menangkap sesuatu, yaitu sebuah pecahan dari salah satu bola-bola yang terhempas oleh serangan Honda Tadakatsu.
Kemudian Honda Tadakatsu pun mengatakan, aku berniat untuk menusukmu di tengah, tapi tentu saja kau berhasil menghindarinya. Dasar kau ya. Lalu di sini, Kusakabe mengatakan, Muni, apa itu? Daging dan tulang? Dan yang ternyata yang ditangkap oleh ayah dari Miyamoto Musashi merupakan daging dan tulang milik Musashi Miyamoto. Yang mana kita bisa melihat bahwa tulang rusuk Miyamoto Musashi di sini mulai terbelah oleh serangan tombak dari Honda Tadakatsu. Semua orang pun mengatakan, inilah kekuatan yang sebenarnya si otot budak itu. Begitu ya, ini jauh melebihi ekspektasiku, ucap Yagyu Munenori. Kemudian di sini dijelaskan, jadi inilah sang Kongo Nio, kekuatan sejati dari Honda Tadakatsu. Namun, di samping itu, Miyamoto Musashi dia tidak mati karena serangan itu. Tapi, dengan tulang rusuknya yang sudah patah, pasti akan jauh lebih sulit untuk bergerak dengan kecepatan yang dia miliki sebelumnya. Kemudian orang-orang pun mengatakan, tulangnya terlihat, darahnya keluar banyak. Dengan luka itu, dia masih ingin melawan Honda? Ini mustahil. Kemudian, di sini dijelaskan, Musashi tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini lagi, ucap para orang-orang. Kemudian Musashi berkata, sialan. Honda Tadakatsu yang mendengar itu berkata, kau masih muda dan berbakat. Kalau kau menyerah sekarang, kau masih bisa bertahan hidup dan punya banyak peluang untuk mengukir namamu dalam sejarah. Namun Miyamoto mengatakan, kau menyuruhku untuk menyerah? Tidak seperti itu. Kau bercanda ya? Bertahan hidup dan mengukir nama dalam sejarah? Kau bercanda kan? Kau mungkin yang terkuat di sini, tetapi sekarang ini, kalau aku lari darimu di sini dan menjalani kehidupanku dengan sungguh-sungguh, aku akhirnya akan menjadi lebih kuat dari aku yang sekarang. Tapi masalahnya adalah melawanmu di sini akan membuatku semakin kuat. Dan aku, Musashi Miyamoto, tidak akan berbalik dan lari. Aku akan mengambil jalan terpendek dan tercepat untuk menjadi yang terkuat. Jika seorang pria yang bahkan tidak mau mempertaruhkan nyawanya, maka dia tidak pantas menjadi seorang Tenkaichi. Mendengar hal tersebut, para penonton pun mulai tercengang dan mengatakan, Musashi, dia masih memotivasi kita ya. Lalu di sini Honda Tadakatsu yang mendengar hal tersebut mengatakan, tekad yang bagus nak. Baiklah, sudah waktunya untuk memenangkan pertarungan untuk si kakek itu. Aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Kemudian di sini Honda Tadakatsu menjelaskan, saat Avalokat Sevara Boshirat sedang mempraktikkan Raja Paramita yang mendalam, dia melihat dan menerangi kekosongan 5 skanda. Dan dengan demikian mencapai pembebasan dari semua penderitaan. Sariputra, materi yang tidak berbeda dengan kekosongan dan kekosongan yang tidak berbeda dengan materi. Materi adalah kekosongan dan kekosongan adalah materi. Demikian juga sensasi, pengenalan kehendak dan kesadaran. Spiritual, sifat dari kekosongan dari semua dharma. Tidak suci dan tidak bertambah maupun berkurang. Oleh karena itu adalah kekosongan, tidak ada masalah, tidak ada sensasi. Kemauan dan kesadaran tidak ada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, atau pemikiran. Tidak ada penglihatan, tidak ada suara, tidak ada bau, rasa, atau dharma. Tidak ada mata sampai tidak ada kesadaran mental. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyebab penderitaan. Tidak ada akhir penderitaan, tidak ada jalan, tidak ada kebijaksanaan, dan juga tidak ada pencapaian karena tidak ada perolehan. Yang mana yang disebut-sebut tadi merupakan, itu adalah aula yang sunyi, sutra Nio bergema. Yang mana tersebut adalah doktrin yang diucapkan oleh Honda Tadakatsu. Di sini dia mengatakan, para Samgate Bodhisattva. Setelah menyelesaikan sutra doanya kepada Musashi Miyamoto, di sini Sang Nio memasang kuda-kuda terakhirnya, yang merupakan doa untuk kematian Sang Miyamoto Musashi. Namun di sini, di sisi lain, Miyamoto Musashi perlahan-lahan mengubah kuda-kudanya. Semua orang pun yang melihat hal tersebut melihat aura mematikan dari Miyamoto Musashi. Dengan tujuan, itu adalah sikap kuda-kuda yang aneh yang tidak akan ditemukan dalam seni bela diri lainnya. Miyamoto Musashi pun mengatakan, aku akan mengalahkanmu, aku akan mengalahkanmu. Ucap berulang-ulang. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, apa yang kau lakukan Musashi? Apa ini juga termasuk seni bela diri? Bahkan aku tidak pernah melihat kuda-kuda yang seperti itu sebelumnya. Honda, jangan biarkan pertahananmu menurun. Ucap Tokugawa Ieyasu. Kemudian di sini dijelaskan lagi, menang dengan cara apapun dan kembali hidup-hidup.
Apa yang kau rencanakan sekarang tepat di saat-saat terakhir seperti ini, nak? Aku bersumpah kalau kau memang pria yang menyenangkan, tapi aku di sini untuk memenangkan negara ini demi si kakek itu. Dan akulah yang akan menjadi Tenkaichi. Aku tidak akan memberikan gelar itu kepada siapapun. Kemudian pada saat itu juga, pada saat kuda-kuda, Miyamoto Musashi melihat sebuah bulu mulai turun dan mulai terjatuh di hadapannya. Lalu di sini jelaskan, Musashi bergerak sesaat lebih cepat dari Honda dengan cara yang mirip dengan awal jongkok dari trek balap lari modern. Dia mengubah gravitasi menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai kecepatan awal yang memungkinkan. Itu adalah langkah pertama tercepat dalam sejarah umat manusia. Yang mana kita bisa melihat sebelum bulu itu jatuh ke tanah, Miyamoto Musashi mulai menyerang terlebih dahulu Honda Tadakatsu dengan kecepatan seperti itu. Honda Tadakatsu pun yang melihat mengatakan, wah, dia cepat dan lebih cepat. Dia membuat tubuhnya mengecil. Yang mana kita bisa melihat bahwa serangan tombak di sini mulai mengarah kepada Miyamoto Musashi oleh Honda Tadakatsu. Honda Tadakatsu mengatakan, tapi nak, tombakku ini bisa menyerangmu bahkan burung yang sedang terbang di langit. Dan serangan tersebut mulai melesat kepada Miyamoto Musashi, namun Miyamoto Musashi langsung melompat dan menghindari serangan tombak tersebut. Dia pun mengatakan, Musashi bergegas bergerak ke arah si otot bodoh dengan kecepatan penuh dan di ambang batas miliknya agar dia bisa membidiknya untuk memancingnya dan menjadikannya serangan yang efektif dan mudah dibaca. Bertahanlah tubuhku ini, ucap Miyamoto Musashi, karena pukulan terakhirku, aku akan memenangkan pertarungan ini. Dan kita bisa melihat bahwa Honda Tadakatsu pun mulai menarik lagi tombaknya dan akan langsung menyerang kepada Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi pun yang melihat itu berkata, apa? Dia menarik kembali tombaknya hanya dengan jentikan pergelangan tangannya saja. Dan pada saat itu kita bisa melihat di benak si jenius dan sang Neo jelas bahwa ini adalah akhir dari pertarungan. Dan pada saat itu keduanya pun saling berteriak dan saling menyerang untuk terakhir kalinya. Dan muncatan darah pun mulai keluar dan semua orang pun langsung terkaget. Termasuk Tokugawa Ieyasu, ayah Miyamoto Musashi, dan juga Oda Nobunaga. Dan panel pun selesai, di mana kita belum mengetahui siapa pemenang dari pertarungan Tenkaichi ronde pertama ini. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-5. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!